Bapak Ibu kawan-kawan, kita lanjutkan kembali diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini saya membuat sebuah catatan ciri-ciri Koperasi Desa Merah Putih yang akan sukses di masa depan. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait dengan kepemimpinan dan tata kelola, kemudian partisipasi anggota, kemudian keuangan dan bisnis, kemudian inovasi dan adaptasi teknologi, kemudian yang terakhir pemberdayaan dan pengembangan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan tata kelola. Yang nomor 1, Koperasi Desa Merah Putih yang akan sukses di masa depan itu kepemimpinan yang visioner. Pengurus memiliki visi jangka panjang dan arah yang jelas. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kolektif. Keputusan strategis dibuat secara musyawarah, bukan satu orang, bukan kepentingan satu orang, bukan diambil secara pribadi. Kemudian yang ketiga, transparan dan akuntabel, terbuka dalam keuangan, kebijakan, dan hasil usaha. Mudah diakses oleh setiap anggota tentang pola pengelolaan keuangannya, pembagiannya, sumbernya, dan peruntukannya. Kemudian berbadan hukum lengkap, artinya legalitas koperasi sudah terdaftar dan resmi serta aktif. Kemudian yang kelima, taat anggaran dasar dan rumah tangga, semua dijalankan sesuai dengan aturan organisasi. Kemudian yang keenam, manajemen yang profesional, pengelola memiliki kapasitas dan pengalaman. Yang ketujuh, pengawasan internal aktif. Terdapat pengawas internal yang aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional koperasi. Jadi keberadaan pengawas mempunyai peran yang cukup penting. Kemudian yang berikutnya, segmen partisipasi anggota. Yang kedelapan yaitu anggota aktif berpartisipasi. Artinya setiap anggota terlibat dalam rapat, pelatihan, dan kegiatan koperasi, termasuk pengambilan keputusan. Kemudian ciri yang kesembilan, rasa memiliki yang kuat. Anggota semuanya merasa memiliki dan menjaga koperasi. Kemudian yang ke-10, satu suara, satu hak pilih. Setiap anggota punya hak suara yang setara dan sama. Kemudian yang ke-11, bersedia menyimpan dan menginvestasikan dana. Anggota mendukung koperasi dengan modal. Kemudian ciri yang ke-12, disiplin dalam pembayaran pinjaman. Anggota bertanggung jawab atas kewajibannya. Misalnya Koperasi Desa Merah Putih atau kelurahan menjalankan usaha simpanan pinjam, ya. Kemudian yang ke-13, solidaritas dan gotong royong tinggi. Masyarakat saling bantu dalam semangat koperasi. Kemudian dari sisi keuangan dan bisnis, ciri yang ke-14 yaitu usaha yang menguntungkan. Unit usaha koperasi menghasilkan laba yang sehat. Kemudian yang ke-15, pembukuan rapi dan modern. Pencatatan keuangan akurat dan digital. Kemudian yang ke-16, memiliki modal yang cukup, modal kuat dari simpanan anggota atau usaha sendiri. Ciri yang ke-17, pengelolaan risiko yang baik. Ada sistem mitigasi risiko dalam menjalankan usahanya. Kemudian yang ke-18, diversifikasi usaha. Tidak bergantung pada satu jenis atau beberapa usaha saja. Misalnya di Koperasi Desa Merah Putih itu kan yang ditetapkan untuk dijalankan dari pusat itu ada 6. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambah jenis usaha lain yang berpotensi pada potensi yang ada di desa. Misalnya bidang pertanian, peternakan, perikanan, atau lain sebagainya yang
real ada di dalam kehidupan masyarakat atau anggota khususnya. Kemudian yang ke-19, efisiensi operasional. Biaya operasional terkendali dengan manajemen yang efisien. Yang ke-20, pengembalian sisa hasil usaha atau SHU adil. SHU dibagikan secara transparan dan adil kepada seluruh anggota. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam hal inovasi dan adaptasi teknologi. Ciri yang ke-21, menggunakan teknologi digital, pelayanan berbasis aplikasi, database anggota, dan pencatatan digital. Kemudian ciri yang ke-22, pemasaran online dan offline. Produk atau jasa koperasi bisa diakses luas baik secara online maupun offline. Koperasi Desa Merah Putih dapat membangun marketplace di penyedia online. Kemudian ciri yang ke-23, berinovasi sesuai kebutuhan pasar. Artinya produk koperasi disesuaikan dengan tren dan kebutuhan masyarakat, khususnya terhadap kebutuhan anggota. Kemudian yang ke-24, adaptif terhadap perubahan. Maksudnya Koperasi Desa Merah Putih harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan teknologi baru. Kemudian ciri yang ke-25, layanan cepat dan mudah. Artinya pelayanan koperasi mudah diakses, efisien, dan ramah. Kemudian pada poin pemberdayaan dan pengembangan, ciri yang ke-26, fokus pada pemberdayaan ekonomi warga desa. Artinya program koperasi itu bertujuan untuk memajukan ekonomi lokal desa. Ciri yang ke-27, memberikan pelatihan rutin. Artinya pendidikan anggota secara berkala tentang keuangan, usaha, dan koperasi. Ini penting supaya anggota koperasi dapat memahami betul dan semakin mengerti tentang peran dan fungsi koperasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang ke-28, bekerja sama dengan pihak eksternal. Artinya koperasi membuka diri berkolaborasi dengan pemerintah, NGO, BUMN, atau swasta lainnya yang sama-sama mempunyai visi dan misi atau tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi. Yang ke-29, memiliki jejaring koperasi, bersinergi dengan koperasi lain, membentuk ekosistem, sehingga potensi kelebihan di koperasi satu wilayah, satu daerah, bisa dimanfaatkan pada daerah lain, koperasi lain di lain daerah, untuk mengatasi kelemahannya, bisa saling melengkapi. Kemudian yang ke-30,